Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, berjumpa lagi dengan channel Ilmu Bermanfaat. Kali ini kita bahas 6 faedah memperbanyak sujud. Ini diambil dari ringkasan kajian dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSc. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan like. Memperbanyak sujud dalam sholat, atau maksudnya adalah memperbanyak sholat itu sendiri, yaitu khususnya sholat sunnah, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya dapat meninggikan derajat seseorang dan juga menghapuskan dosa-dosanya. Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Thauban, bekas budak Rasulullah SAW. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukanlah padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya, Thauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau perbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab bagaimana yang dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 488. Faedah dari hadis di atas. Pertama, semangat para sahabat dan tabi'in dalam kebaikan. Buktinya adalah mereka selalu bertanya pada hal yang bermanfaat bagi akhirat mereka, serta hal yang dapat mendekatkan diri mereka pada Allah dan dapat meraih ridhonya. Juga yang mereka tanyakan adalah yang dapat menjauhkan dari sebab murka Allah. Kedua, hadis di atas menunjukkan keutamaan atau fadilah memperbanyak sholat, khususnya sholat sunnah. Itulah maksud memperbanyak sujud. Mengenai keutamaan amalan sunnah disebutkan dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku pun mencintainya. Jika aku mencintainya, maka pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk menyentuh, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan akan aku beri taufik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Pelajarannya dari hadis qudsi ini, kurang tepat jika dimaksudkan dengan hadis ini adalah memperbanyak sujud-sujud lainnya di luar sholat, seperti keyakinan sebagian orang yang melazimkan sujud syukur setiap kali selesai sholat, sebagaimana yang sering kita saksikan. Seperti ini tidak ada dasarnya, karena jika sujud semacam itu baik, tentu para sahabat lebih mendahului kita dalam melakukannya. Wallahu a'lam. Faedah ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan sujud karena sujud merupakan amalan yang menampakkan tingginya ketundukan seseorang pada Allah. Ketika sujud, hamba meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia ke tanah untuk dihadapkan pada Allah, Rabb semesta alam. Keempat, tidak boleh bagi seorang pun bersujud pada yang lainnya selain Allah, karena sujud adalah hak Allah Ta'ala, sehingga seorang hamba harus menunjukkan pada Allah semata. Walaupun dalam syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan untuk sujud pada makhluk sebagai bentuk hormat, bukan sujud ibadah, sebagaimana sujud ayah Yusuf dan saudara-saudaranya ketika menemui Nabi Yusuf. Kelima, sujud kepada berhala dan kubur orang soleh merupakan perbuatan syirik akbar atau syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam.
Semoga kita dilindungi Allah dari perbuatan syirik semacam itu. Kemudian faedah keenam, tidaklah disebut sujud kecuali jika seseorang bersujud dengan menempelkan 7 anggota tubuhnya ke tanah, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Jika seseorang tidak meletakkan 7 anggota tadi pada tanah, semisal kedua kakinya diangkat sampai selesai sujud, maka sujudnya tidak sah. Nabi SAW bersabda, "Aku perintahkan untuk sujud pada 7 tulang," dan selanjutnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. Demikian pembahasan 6 faedah memperbanyak sujud. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian komentar, dan juga klik loncengnya untuk update terus ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.